Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Dini Mezaluna dengan NIM 2414301089. Saya dari kelas reguler 2 tingkat 2, jurusan keperawatan, program studi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi mengenai Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS yang telah dijelaskan pada minggu lalu di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit itu. Jadi, SIMRS adalah sistem berbasis komputer yang dipakai di rumah sakit untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem ini membantu mengatur semua kegiatan di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, keuangan, obat, hingga laporan manajemen. Jadi, SIMRS ini ibarat otak digital rumah sakit yang menyatukan semua data agar lebih rapi, cepat, dan akurat. Kemudian yang kedua kita masuk pada tujuannya. Jadi tujuan SIMRS ini yaitu memudahkan pelayanan kepada pasien agar lebih cepat dan tepat. Kemudian tujuan lainnya itu untuk membantu dokter, perawat, dan staf rumah sakit dalam mengakses data pasien. Selanjutnya tujuan dari SIMRS ini mempermudah manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan serta mengurangi kesalahan atau human error dalam pencatatan. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah menyediakan data yang lengkap untuk laporan ke pemerintah atau lembaga terkait. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari SIMRS. Yang pertama itu ada untuk pendaftaran pasien, yaitu mencatat data pasien baru dan lama. Kemudian fungsi selanjutnya itu adalah rekam medis elektronik dengan untuk menyimpan riwayat kesehatan pasien. Kalau untuk di farmasi ini sistem rumah sakit manajemen ini berfungsi untuk mengatur stok dan distribusi obat. Kemudian pada keuangan ini berfungsi untuk mengelola pembayaran klaim BPJS dan biaya lainnya. Selanjutnya fungsi dari SIMRS ini untuk manajemen SDM, yaitu data karyawan dan jadwal kerja. Selanjutnya dia berfungsi untuk pelaporan, yaitu membuat laporan medis, keuangan, dan operasional. Dengan kata lain, SIMRS ini berfungsi menghubungkan semua unit di rumah sakit agar bekerja lebih teratur dan lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam SIMRS. Oke, yang pertama itu berdasarkan bidangnya. SIMRS ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Administrasi yang berfungsi untuk pendaftaran, rawat jalan, dan rawat inap. Kemudian yang kedua ada Sistem Informasi Rekam Medis, yaitu berfungsi untuk data kesehatan dan riwayat pasien. Selanjutnya ada yang namanya Sistem Informasi Farmasi, yaitu dia berfungsi untuk mencatat obat masuk dan keluar, resep, juga stok di bagian farmasi. Selanjutnya itu ada yang namanya Sistem Informasi Keuangan Kasir, yaitu berfungsi untuk mengklaim BPJS, laporan, serta keuangan. Yang kelima itu ada Sistem Informasi SDM untuk mencatat data pegawai, absensi, dan jadwal kerja. Yang keenam ada yang namanya Sistem Informasi Manajemen. Gunanya itu untuk mencatat laporan data statistik rumah sakit, laporan wajib ke Dinkes dan Kemenkes. Adapun berdasarkan ringkasan Permenkes nomor 82 tahun 2013, nomor 87 tahun 2014 tentang pengertian SIMRS. SIMRS ini sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan semua proses di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, administrasi, serta laporan. Bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Kemudian yang kedua, tujuannya itu untuk membuat layanan rumah sakit menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, lebih transparan, dan terintegrasi. Kemudian selanjutnya itu untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan memudahkan pelaporan ke pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada kewajiban rumah sakit. Jadi semua rumah sakit ini wajib menyelenggarakan SIMRS. Bisa pakai aplikasi open source dari Kemenkes atau aplikasi buatan sendiri, asalkan itu sesuai standar. Kemudian SIMRS ini harus terhubung dengan sistem pemerintah seperti SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit, INACBGS yaitu klaim BPJS,
SIMAK BMN, atau inventaris barang milik negara. Yang keempat itu ada komponen SIMRS atau front office, yaitu mencakup tentang pendaftaran, layanan, pasien, rekam medis. Back office itu berisi keuangan, SDM, logistik, dan farmasi, serta ada komunikasi dan kolaborasi integrasi antar unit. Yang kelima ada standar dan keamanan. Jadi di dalam standar dan keamanan SIMRS ini harus ada keamanan berupa fisik, jaringan, dan aplikasi. Selanjutnya ada data pasien yang harus aman dan rahasia. Kemudian aplikasi ini sebaiknya berbasis open source agar hemat biaya. Kemudian yang keenam ada pengelolaan. Jadi dikelola oleh unit khusus di rumah sakit dengan SDM kompeten, analisis sistem, programmer, teknisi jaringan, dan lain-lain. Adapun pembinaan dan pengawasan dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Daerah. Kemudian yang ketujuh itu ada batas waktu rumah sakit yang sudah punya SIMRS ini harus menyesuaikan dengan aturan paling lambat 2 tahun setelah diundangkan tahun 2016. Oke, setelah semua materi telah saya ulas kembali, adapun kesimpulan dari SIMRS ini. Jadi SIMRS ini wajib ada di semua rumah sakit. Mengapa? Itu tuh mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan layanan, kemudian yang kedua memudahkan laporan, ketiga menjamin keamanan data, serta terhubung dengan sistem pemerintah. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.